Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan saya tidak monoton tetapi gunakan dialog interaktif. Maka saat saya memaparkan permasalahan, andaikan ada kekeliruan, kurang paham dan sebagainya, komentar, kritikan, mohon langsung diinterupsi. Kalau tidak nanti jalan terus gitu. Tentang diadakan tanya jawab di akhir sesi juga tidak ada masalah. Terinspirasi, kenapa saya mengangkat sholat ini? Karena Rasul yang mengingatkan kepada kita semua, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Bahwa yang pertama akan dihisab dari amalan kita oleh Allah besok di hari kiamat adalah sholat kita. Fa'idha saluha saluha sa'iru amalihi, fa'idha fasadat fasada sa'iru amalihi. Kalau baik sholat kita, mudah-mudahan cermin baik seluruh amalan kita. Tapi na'udzubillah kalau sudah cacat, maka berdampak cacat dari segala amalan kita. Sehingga saya gunakan istilah tahsin yang mungkin istilahnya mengupgrade, memperbaiki dari amalan sholat yang selama ini sudah kita kerjakan. Perlu dipahami bahwa kita bangsa Indonesia khususnya dan ASEAN pada umumnya menerima Islam itu kan dari model fikih, sehingga segala syariat termasuk sholat kita terasa beban. Bahasa fikihnya itu taklif. Kita ini dibebani sholat, dibebani puasa, dibebani zakat dan lain sebagainya. Sehingga kita ini objeknya taklif disebut mukallaf. Padahal kalau kita ingin jujur, semestinya belajar Islam bukan lewat pintu gerbangnya fikih, tapi pintu gerbangnya itu adalah akidah. Kita bisa bayangkan 13 tahun Rasul berdakwah di kota Makkah. Sasaran utamanya itu selalu akidah. Satu-satunya syariat adalah sholat. Zakat misalnya munculnya periode Madinah tahun kedua Hijriah. Haji apalagi munculnya syariat pada akhir dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab orang kalau akidahnya kurang kuat, syariat sholat ini jadi beban. Beda loh. Waktu kita tamasya, kemudian ngobrol dengan teman-teman, bro, kamu sudah sholat? Alhamdulillah, sudah tak jamak tuntas. Begitu. Berbeda dengan teman yang kedua ini, merasa nelongso, Masya Allah. Baru saja saya ini komunikasi dengan Allah. Rasanya ingin merindukan lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis sholat wajib, ingin tambah-tambah rawatibnya, bahkan ingin tambah sunnah mutlaknya. Itu
dua karakter yang berbeda sekali. Maka kapan ya target kita ini dalam kutip, tanda kutip bukan hanya menjadi muttaqun, kelompok orang yang notabene hanya membatasi yang wajib-wajib saja, tapi ditingkatkan menjadi tanda kutip al-muqarrabun. Terus kita takarrub kepada Allah dengan berbagai amalan-amalan nafilah atau amalan-amalan yang sunnah. Keywordnya, insya Allah makin dekat kita dengan Allah, makin dekat pertolongan Allah kepada kita semua. Ini wujud mensyukuri nikmat Allah. Allah yang berfirman, "Faman syakara fa innama yashkuru li nafsihi." Kita sholat dengan khusyuk itu bukan untuk orang lain, tapi sebenarnya mengapresiasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makin dekatnya itulah, siapa tahu di antara kita nanti dapat i'anah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditingkatkan kita korup ini, siapa tahu kita dapat ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak mungkinlah kita dapat irhas. Itu kan ciri bagi orang yang akan diutus oleh Allah sebagai nabi, dan tidak mungkin kita dapat wahyu. Itu hanya khususon lil anbiya wal mursalin. Minimal kita tingkatkan pertolongan ini berupa karomah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. In tadnu minni tadnu minka mawaddati wa in tan'a anni taroni angka na'iyah. Kata orang sufi begitu. In tadnu minni, kalau engkau ingin dekat dengan aku, pasti engkau dapatkan aku lebih dekat kepadamu. Tapi jika engkau ingin jauh dari aku, kau dapatkan aku jauh lebih jauh dari yang jauh itu. Indah itu mengambil istimbat dari hadis qudsi. Ketika kita bertakarub kepada Allah, sejauh katakanlah 1 mil, Allah akan mendekat. Lebih pendek lagi, lebih dekat lagi dengan kita semua. Pada akhirnya, sholat ini bukan lagi beban. Subhanallah, enggak. Bukan lagi taklif, bukan. Tapi sholat ini sebuah media kebutuhan kita untuk takarub yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diingat, banyak sekali umat ini yang bertakarub kepada Allah tetapi tidak syar'i. Na'udzubillah. Kita yakin karomah yang tampak pada mereka itu bukan datang dari Allah. Saya yakin itu bagian dari makayid syaitan, tipu daya syaitan yang membuat seakan-akan mereka hebat dan lain sebagainya. Itu gambarannya. Kenapa ini saya jadikan pengantar? Sebab pada bab pertama saya tidak bicara kaifiat tata cara sholat Nabi. Biar kita lebih dekat lagi, biar lebih cocok lagi dengan amalan contoh dari Rasulullah. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita nanti bisa khusyuk dalam menjalani sholat ini. Sehingga sholat kita merasa jauh lebih nikmat. Sholat kita mudah-mudahan cermin
pendekatan. Kelihatan di layar? Kelihatan Ustaz. Oh, oke. Ya. Kelihatan Ustaz. Iya. Jadi pada bab 1 tafsir sholat saya tidak membicarakan tentang tata krama sholatnya terlebih dahulu. Tapi saya ingin membicarakan bagaimana ke depan sholat itu kita bisa khusyuk, bisa nikmat, sehingga nanti amaliyahnya jadi lebih gampang. Sini ada aspek eksternal, ada aspek internal dan sebagainya. Anjuran Allah Subhanahu wa taala agar kita khusyuk di dalam menjalani sholat itu termaktub dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Saya besarkan, barangkali ada yang pakai HP. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sudah lama saya ingin cari software. Begitu saya baca qad kayak karaoke itu, muncul di sini tanda entah biru, entah merah. Aflaha, berbahagia. Al-mu'minun, orang-orang yang beriman itu. Alladzina, yaitu orang-orang yang hum, mereka itu fi, dalam sholatihim, sholat mereka khusyuk, terasa khusyuk. Nah, itu berita gembira, tapi sebenarnya mengandung perintah. Mbok yo, kalau kalian ingin menjadi hamba yang mukmin, sholatnya itu supaya khusyuk. Mungkin pesan moral perintah itu seperti itu. Saya mohon maaf, tidak bisa mendefinisikan khusyuk, karena memang tidak ditemukan dalam Quran atau dalam hadis. Berbeda misalnya definisi muskir, itu sudah ada dari Rasul, apa saja yang menutup fungsi akal, misalnya begitu. Saya tidak setuju ketika di Jogja dulu ada mubaligh yang menjelaskan sholat khusyuk itu kalau kita laksanakan kemudian di atas kepala kita itu kapal terbang landing. Ya maklum, UIN itu kan tempat landingnya kapal terbang. Dan kita tidak merasa suara kapal terbang. Saya tidak setuju. Saya bilang itu namanya budak. Gak mungkin. Rasul saja ngimami, kedengaran suara tangisan bayi, kedengaran kok. Rasul saja waktu ngimami, kedengaran ada makmum yang membaca iftitahnya Allahu Akbar kabiro wa subhanallah kasiro wa subhanallah bukrata wa asila, kedengaran kok. Suara kapal terbang yang begitu keras nggak kedengaran. Itu mungkin ingin menggambarkan bagaimana konsentrasi kita, nikmat kita, sampai suara bising itu tidak kedengar. Mungkin maunya begitu. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa memberikan definisi yang jamik, manik, istilah orang ahli kalam gitu. Setidaknya indikator khusyuk itu ya tadi saya paparkan. Kita tidak merasa terbeban, tapi kita merasa menikmati banget untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar sholat dapat khusyuk, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah memberi beberapa tips yang sangat jitu. Nah, ini saya banyak
ngikuti pelatihan sholat khusyuk. Tapi saya pikir itu kan konsep bukan dari Rasul. Sehingga apa? Ya kebenarannya nisbi. Cocok untuk sholat tertentu, belum tentu cocok untuk sholat yang lain. Sekiranya tip-tip itu datangnya dari Rasul, saya yakin kebenarannya mutlak. Konsep ini mau dipakai untuk sholat sendirian, atau sholat berjamaah, sholat sunnah, atau sholat wajib, pasti cocok. Itu ciri khas antara wahyu dengan pemikiran. Sehebat pemikiran apapun, kebenarannya selalu nisbi. Kadang cocok dalam masa sekarang, belum tentu cocok untuk masa yang akan datang. Maka yang kami tawarkan adalah konsep yang datangnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya temukan tip-tip yang situ itu ada berupa faktor-faktor eksternal, ada juga faktor-faktor internal. Nanti satu persatu akan kita diskusikan nanti. Jika bimbingan Nabi SAW diaplikasikan dalam sholat, insya Allah tentu akan mendapatkan khusyuk dalam sholat kita. Nah, ini akhirnya saya jelaskan. Pertama adalah aspek eksternal. Ada beberapa hal sebelum sholat yang perlu diperhatikan agar sholat dapat khusyuk. Di antaranya satu ini, yang pertama, melepas gambar yang mengganggu sholat. Ya, ini memang relatif, tapi setidaknya ada ikhtiar biar konsentrasi ini tidak terganggu. Kapan ya kita berhadapan dengan Allah itu tidak diselingi dengan ada gambar-gambar dan sebagainya. Ini didasari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana li saubun fihi tasawir. Kana adalah li, aku memiliki saubun. Ini di Indonesia sering salah kaprah. Saub selalu diterjemahkan pakaian. Sehingga ketika ada hadis Rasul menggunakan saubaini, Rasul mengenakan diterjemahkan dua pakaian, orang jadi bingung apa maksudnya dua pakaian. Padahal konotasinya adalah kain. Maka wujud gamisnya Rasul itu berupa lembaran kain gitu. Jadi Aisyah itu punya selembar kain fihi tasawir. Yang kain itu ada gambar-gambarnya. Ada tambahan riwayat malah gambarnya binatang lagi. Mamdud, yang dipajang memanjang ila sahwatin, menuju sahwat. Mohon maaf, ini bukan sin besar, bukan sin mu'jamah, tapi sin kecil, sin muhmalah. Sahwa di sini bilik spesial untuk sholat yang ada di rumah kita. Nah, inilah luar biasa. Rasul itu rumahnya hanya 4,5 kali 9. Yang tipenya itu RSSS, tapi masih menyiapkan sahwa. Bilik kecil untuk tempat sholat. Karena nasihat Rasul, nanti sholat sunnah sebaiknya dikerjakan di rumah. Dan sebaik sholat wanita itu mengerjakannya di rumah. Nah, di rumah itu Bapak Ibu kapan ya kita siapkan ada bilik khusus tempat untuk sholat. Walaupun sholat di mana saja boleh.
asal bukan di tempat yang terlarang seperti kamar mandi. Bisa. Bagus, perlu dilanjutkan seperti itu. Bikiromin fi tamasil. Nah, ini redaksi kirom sama dengan redaksi tabir. Jadi ada kelambu. Kalau kita terjemahkan fi tamasil, ada gambar-gambar. Sering tamasil itu diartikan arca berhala. Itu. Falamma ra'ahu Rasulullah, ketika Rasul melihatnya, hatta beliau merobeknya, Masya Allah, itu kan berani sampean gitu. Lihat gitu langsung robek. Watalawana wajuhu, wajahnya berubah. Itu tanda marah. Rasul kalau sudah marah itu wajahnya warna apa kira-kira? Merah biasanya gitu. Ini tanda serius banget. Waqala seraya bersabda ya Aisyah, ya Aisyah, asaddun nasi 'adzaban indallahi yaumil qiyamah. Asaddun nas, orang yang paling keras azaban dalam siksaan indallah di sisi Allah yaumil qiyamah, besok di hari kiamat, alladzina yudhahuna bi khalqillah, mereka yang mencoba menyamakan, memiripkan dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, inna min asyaddin nasi adzaban yaumil qiyamah alladzina yusawwiruna hadhihi surah. Orang yang paling sadis siksaannya besok di hari kiamat di sisi Allah, yusawwiruna hadhihi surah, yang menggambar kayak gambaran begini ini gitu. Qalat, lalu Aisyah berkata, fa'aqadat minhu numru qataini maka nata fil bait yajlisu alaihima, maka dia ambil, dia robek menjadi dua untuk ya ini seperti tadi itu anunya bantal itu, selimutnya bantal itu yang ada di rumah, yajlisu alaihima, dan Rasul menduduki keduanya. Ini cerita dari Aisyah yang ketiga, itu dikeluarkan oleh Bukhari 2347, 5610, 5758, dan Muslim 2107, Nasai 5356, Ahmad 24.127. Saya tidak tahu ini teman-teman sabar enggak ya gitu. Karena selalu hidup ini kita dampingi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat hadis Aisyah. Nanti yang kelima ada hadis Ibnu Abbas. Nah, yang keenam nanti ada hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Saya coba yang terakhir. Wa an Jabir radhiyallahu taala anhu qala kana fil Ka'bati suwarun. Awalnya di dalam Ka'bah itu ada gambar-gambar. Ada lukisan-lukisan. Bahkan di hadis sebelumnya itu ada lukisan Ibrahim membawa azlam. Azlam itu tongkat untuk adu nasib. Penjaga Ka'bah itu selalu bawa azlam ini. Nanti kalau ada customer datang ingin nasibnya jadi bepergian atau tidak, tergantung azlam ini. Bila yang keluar azlamnya itu pergi, jadi pergi. Bila yang terambil itu azlamnya batal pergi, enggak jadi pergi. Ya, itu di Quran dijelaskan panjang lebar seperti itu.
Fa'amara Rasulullah, lalu Rasul memerintahkan Umar bin Khattab ayam huha, untuk menghapuskan gambar-gambar itu. Faballa Umar, lalu membasuhi siapa Umar, sauban. Nah, lagi-lagi kata saub, bukan pakaian, kain. Wa mahabi, setelah kain itu dicelup air, kemudian dijadikan untuk menghapus gambar-gambar itu dengan kain yang terbasuh itu. Baru Fatahulaha, Ka'bah itu dimasuki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma fiha min syai'un, sudah tidak ada lagi tersisa gambar-gambar itu yang ada di dalam Ka'bah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad nomor urut 15.290. Nah, tuntas sudah aspek eksternal yang pertama.